Halo Sobat Askrindo, selamat datang di Askrindo Podcast. Podcast yang gak cuman bahas dunia asuransi, tapi juga ngobrolin hal-hal seru seputar karir, self-development, dan secret sauce di balik suksesnya para profesional hebat. Kali ini saya mau menginformasikan kalau Askrindo Podcast akan terdiri dari beberapa segmen, yaitu Insurecast, di balik meja kerja, dan saat ini kita akan bahas segmen di Leaders Cafe. Selamat datang di Askrindo Podcast, sebuah platform penyebaran informasi seputar literasi asuransi dan inspirasi orang-orang yang berkarir di industri. Take a seat, have a peace of mind on Askrindo Podcast. Hari ini kita akan ngobrol seputar tantangan yang dihadapi tahun 2025 serta arah dan strategi bisnis di tahun 2026. Lanjut, kita sambut saja langsung our business director Bapak Budi Novianto. Tentang semua. Semangat pagi. Semangat pagi, Bapak. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini kumpul. Oke, kita langsung masuk saja nih Pak ke dalam sesi ngobrol-ngobrol santai dan seru kita bersama. Kita mulai dari refleksi nih Pak di tahun 2025 secara umum. Bagaimana sih Bapak melihat kinerja Askrindo sepanjang tahun 2025? 2025 sebetulnya penuh tantangan. Tentunya teman-teman merasakan semua itu, baik yang ada di lapangan, di wilayah, tersebar luas, di kantor pusat. Namun karena hebatnya insan Askrindo, tahun 2025 itu kita tutup dengan kinerja yang cukup bagus. Kita ada kenaikan sebesar 46% untuk asuransi non-program di luar Askred. Ini sesuatu yang menurut saya insan Askrindo sudah membuktikan kehebatannya. Luar biasa Bapak. Kira-kira apa pelajaran yang paling penting yang Bapak tangkap di tahun 2025? Tekad yang bulat, keberanian untuk menjalankan target ya dengan kemampuan yang mereka miliki dengan sepenuh kemauan dan juga dilakukan dengan sungguh-sungguh. Itu yang menyebabkan realisasi ini semua bisa terwujud di tengah kesulitan, persaingan yang sangat ketat, banyaknya regulasi yang tidak mendukung, ada beberapa hal yang masih harus kita perbaiki. Itu yang menyebabkan saya itu cukup puas dengan pencapaian 2025, Tara. Betul Pak. Ini cukup menarik nih Pak. Kalau misalnya tadi yang Bapak sampaikan adalah seputar kinerjanya baik gitu ya Pak. Ini memuaskan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk menurut Bapak di level direksi sendiri nih Pak, tantangan paling besar apa sih Pak di tahun 2025? Kalau menurut saya, Tara, tantangannya itu ada di diri kita sendiri sebetulnya. Karena di luar sana pasar itu sangat terbuka. Walaupun banyaknya persaingan ya, tapi pasar itu sangat menantikan kita. Bicara soal tantangan itu justru bagaimana kita menyikapi peluang yang ada. Ya, dengan adanya inovasi baru, dengan budaya kerja yang kita kolaboratif gitu ya. Bagaimana kita mewujudkan service excellent terhadap customer kita sehingga para pelanggan itu semakin memberikan kepercayaan lebih kepada Askrindo. Untuk itu tantangannya adalah sejauh mana kita mau berubah itu, Tara. Berarti kalau misalnya menurut Bapak nih, selama kita di 2025 ini butuh perubahan-perubahan besar ya Pak? Betul. Baik itu dari insan Askrindo sendiri ataupun semua khalayak insan ya Pak? Betul. Transformasi tidak hanya di bidang digitalisasi, budaya, cara kerja juga perlu kita perbaiki semua dan sesuaikan dengan saat ini yang dibutuhkan oleh pelanggan. Nah, menarik nih Pak. Kira-kira tahun 2025 atau kita berbicara strategi bisnis ke 2026 Pak, apa kira-kira yang dibutuhkan oleh pelanggan Pak? Pelanggan itu butuh satu layanan yang mungkin
sedikit berbeda dengan yang selama ini mereka terima ya. Mereka ingin diperlakukan selayaknya seorang pelanggan yang mau menyisihkan apa namanya, katakanlah untuk membeli premi untuk Askrindo gitu ya. Upaya untuk bagaimana mereka memilih Askrindo itu tentu harus dibujuk dengan suatu treatment yang spesial buat mereka. Nah, Askrindo sudah mencoba Tara dengan cara menempatkan customer ini dalam bentuk high value customer, HVC ya. HVC, betul. HVC. Jadi teman-teman sudah terbiasa memperlakukan pelanggan, apalagi yang pelanggan yang punya repetitive buying ya, dia apa namanya, kembali dan kembali lagi untuk membeli jasa Askrindo. Itulah yang harus kita ciptakan terus, Tara. Baik. Mungkin ini menarik nih Pak, banyak instan Askrindo, mungkin nggak banyak ya, cuman ada beberapa yang perlu disampaikan kembali. Apa sih Pak perbedaan sebenarnya yang dari perbedaan nyata dari pelanggan dan pembeli? Karena kan kita sekarang lagi mencari pelanggan ya Pak, HVC dan lain semacamnya. Cuman apa yang menurut Bapak membedakan antara pelanggan dan pembeli itu? Betul. Menurut saya adalah trust, suatu ikatan saling percaya ya. Branding yang kuat dari Askrindo itu bisa mengikat mereka untuk terus kembali dan kembali. Karena kalau pembeli dia memerlukan sesuatu, hari ini terpenuhi, dia bayar sesuai dengan biaya jasanya dan mereka tidak punya experience. Menurut saya mereka kecil kemungkinan untuk terus teringat untuk kembali ke Askrindo. Tapi kalau kita pakai service excellent dengan konsep customer centric, customer itu adalah pusat dari kegiatan marketing kita. Ya, trust dibentuk, ada after sales service-nya, kemudian kita minta feedback dari pelanggan kita, ya. Tidak hanya sekedar selesai bayar terus kita lupakan, ya. Kita catat, kita maintain, ya. Mudah-mudahan mereka tidak hanya kembali, bahkan mereka itu akan mengajak rekan-rekan mitra-mitra mereka, kolega mereka menceritakan experience betapa nyamannya berhubungan bisnis, bermitra dengan Askrindo. Itu yang sebetulnya kekuatan yang luar biasa dari marketing ya. Benar. Jadi secara otomatis jumlah pelanggan kita akan semakin banyak. Benar. Itu cukup menarik sih Pak, karena kadang kan kita memaintain seorang pelanggan itu benar-benar dari awal sampai dengan selesai, bahkan after service-nya tadi yang Bapak sampaikan. Mungkin after service ini banyak ya Bapak, nggak hanya maintain mungkin yang di luarnya, tapi terkait dengan klaim nih Bapak. Kan kita kadang ketika ada pelanggan udah sering di kita, terus ketika ada masalah itu yang bahkan di situ Pak yang perlu kita maintain, betul ya Bapak. Menurut Bapak nih, penjualan dari Askrindo itu sebenarnya lebih bisnisnya itu lebih menjual mencari premi kah? Atau sampai ke klaimnya nih Bapak? Yang kita jual ini premi atau klaim nih menurut Bapak? Ini yang menarik Tara. Jadi kalau asuransi pada umumnya ya, semua yang ada di industri itu datang untuk menawarkan layanan premi. Betul. Ya, mereka tidak mengedepankan bagaimana layanan itu dibutuhkan. Ya, hampir semua pelanggan yang datang ke asuransi itu sebetulnya memerlukan ujung-ujungnya itu mudah untuk mendapatkan layanan klaim. Nah, ini justru kita balik. Askrindo ke depan itu lebih mengutamakan untuk layanan klaim. Ya, supaya branding kita kuat. Supaya kita sama dengan papan-papan atas produk-produk yang di benak para pelanggan itu sudah mengenal. Biarpun ada produk-produk baru, mereka tidak akan beralih karena sudah melekat brandingnya. Contoh Askrindo
tidak lagi menunda-nunda klaim yang memang seharusnya klaim itu claimable ya. Betul. Segera dibayar, kemudian ditata kelola, di-manage sedemikian rupa. Mungkin kita kan punya tidak sendiri ya ketika membayar klaim. Ya tidak seharusnya klaim itu harus berlama-lama. Beberapa dari pelanggan sudah menyampaikan kenyamanan mereka berhubungan dengan Askrindo, ya. Justru didatangi, ditanya, dokumennya dijemput, gitu ya. Mereka exciting dengan layanan-layanan seperti itu. Bahkan kita punya produk Asmik ya. Itu kita sebelum 5 hari batas waktu, 3 hari sudah kita bayar. Kemudian teman-teman di Direktorat Teknik juga membuat inovasi, yaitu percepatan SLA claim yang tadinya memerlukan waktu lebih dari 1 bulan, terus di squeeze sampai dengan secepat mungkin kalau bisa dilayani. Itulah kekuatan Askrindo. Luar biasa dari Bapak. Jadi kita untuk diingat kembali, kita tidak menjual premi tapi kita menjual jasa pembayaran klaim, betul ya Ya. Bapak? Oke nih Bapak, kita masuk ke, kalau tadi kan Bapak berbicara tantangan di 2025 yang Bapak rasakan di 2025, bagaimana Bapak melihat arah dan fokus bisnis Askrindo nih Pak ke depannya? Untuk menyambut tahun 2026, belajar dari pengalaman kita ya. Kita look back, kemudian kita juga melihat situasi sekitar, look around, dan kita harus tatap ke depan dengan look forward. Yes. Itu sesuai dengan arahan direksi ya, yang dikomandoi oleh dirut kita. Kita ini menuju ke go retail, Tara. Supaya teman-teman benar-benar menyerap seluruh potensi yang ada di wilayah kerja masing-masing, tanpa harus berlomba-lomba mengumpulkan premi sebesar-besarnya, sehingga korporasi kita sentralisasi, ya. Untuk yang menengah ke atas itu dikhususkan cabang yang melayani. Khusus untuk broker-broker yang memberi sumber bisnis besar juga cabang-cabang tertentu. Kemudian yang melayani state owned atau BUMN itu juga khusus sekarang, sehingga diharapkan seluruh wilayah kerja ini go retail. Ya, bisa masuk ke suretyship, bisa ke general insurance, ya, masuk dengan konsep yang bisa mengumpulkan dan memenuhi the law of the large number. Jadi cari sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan tersebar luas. Mungkin ada sedikit bisa dikasih spill sedikit nih Pak ke kita nih. Pendekatan law of large number yang menurut Bapak, selain tadi kan kita masuk ke retail nih, gimana sih biar teman-teman kita insan Askrindo ini bisa memahami sepenuhnya law of large number? Karena kan biasa kita melihatnya, wah ini preminya langsung besar gitu ya Pak. Terkecoh langsung, oh ini preminya besar nih, bagus nih selain ya Pak. Betul. Jadi law of large number ini yang menurut Bapak tadi merupakan strategi yang penting, mungkin bisa agak di-spill ke teman-teman. Oke. Sepenting itu loh ini law large number Pak. Saya berusaha terus belajar, Tara. Saya lihat tidak semua premi-premi yang besar di gross-nya itu akan menghasilkan hasil underwriting yang bagus. Ya. Karena kita punya keterbatasan kapasitas. Namun kalau dibandingkan kita ke retail, karena besarnya yang kita tahan sendiri, dan karena banyak, sehingga seandainya pun terjadi satu risiko, bisa tercover oleh yang lain. Contoh, kita mengcover mungkin seluruh kesebelasan, yang sekarang udah beberapa kesebelasan kalau ada pertandingan. Insurance untuk penontonnya kan di Askrindo ya. Betul. Kemudian hampir seluruh tempat wisata milik perhutani di seluruh Jawa ini, semua tiketnya ada unsur cover by Askrindo. Sehingga kalaupun terjadi, itu akan bisa tercover oleh yang lain. Kemudian di Jawa Barat saya dengar teman-teman Askrindo di Bandung itu tidak menutup
hanya 2-3 SPBU, dia cover seluruh asosiasi Hiswana migas SPBU di sana, sehingga kalaupun ada 1 atau 2 SPBU yang terjadi resiko, itu di-cover oleh puluhan yang lain, sehingga ini tidak akan menyebabkan kita terpapar resiko yang mungkin katastrofik gitu ya. Dan banyak lagi seperti contoh teman-teman sekarang mulai masuk ke pasar-pasar dengan asmiknya. Bayangin itu kalau satu cabang ada 10 pasar. Seandainya pun ada pasar terjadi resiko, berapa puluh pasar yang akan ikut mengcover, ya. Dan syukur ini beberapa mitra bank kita pun sudah mau melakukan kerjasama bank assurance ya. Betul. Jadi makin banyak lagi, jumlahnya diperbanyak, disebarluaskan, semakin luas semakin tersebar, akhirnya semakin banyak yang kita terima. Kalau dengar-dengar kemarin baru signing PKS ya nih Pak, terkait dengan bank-bank yang bisa bekerja sama dengan bank insurance ya Pak. Kita Itulah tepuk tangan hebatnya dong. kawan-kawan. Tepuk tangan semuanya. Luar biasa Askrindo hebat. pencapaian. Thank you. Oke, terus mungkin kita masuk ke strategi bisnis nih Pak. Kita beralih ke strategi bisnis di tengah dinamika industri dan isu restrukturisasi BUMN nih Bapak. Bagaimana Bapak bisa bagaimana Askrindo ini memposisikan diri Bapak? Izin. Di tengah ketidakpastian ya, karena hari ini juga belum ada sesuatu yang bisa kita runut kepastiannya harus menjadi apa. Menurut saya semuanya harus bekerja sesuai dengan apa yang sudah digariskan aja dulu, tanpa berpikir yang adanya proses restrukturisasi, proses konsolidasi itu apapun yang terjadi, saya yakin Askrindo tetap mendapatkan sesuatu yang terbaik. Baik. Selanjutnya nih Bapak, kalau menurut Bapak kita kan restrukturisasi kita bisa menghadapi itu dengan baik ya Pak. Tapi apakah menurut pandangan Bapak untuk inovasi digital itu perlu Bapak di dalam Askrindo untuk menghadapi restrukturisasi? Ya, sangat penting sekali Tara, karena kita bicara melayani sesuatu yang massal, karena go retail itu tidak mungkin tidak didukung dengan suatu teknologi ya. Kita harus punya platform ya. Makanya beberapa kita rilis ya beberapa inovasi digital untuk mendukung teman-teman di lapangan. Dalam waktu dekat ini ada sebetulnya mark easier yang kita create ya buat teman-teman, tapi akan kita inject ke MBIS supaya teman-teman nggak terlalu banyak modifikasi. Jadi di MBIS nanti bagi para RM itu sudah ada kemudahan untuk menjual ya. Wah, iya, Mereka sebelum pamit dari proses penggalian nasabah, dia sudah bisa memberikan estimasi bahkan indikatif harga dan kapan selesainya polisnya, dokumen apa aja yang dibutuhkan, itu sudah ada di platform. Nanti sebentar lagi di acara akan di antara kegiatan Rakernas juga akan dijelaskan mengenai new MBIS itu. Satu lagi ada Askamind. Askamind juga di-create supaya teman-teman itu disiplin terhadap pending matters yang mereka harus kerjakan dalam waktu singkat. Wow, luar biasa. Ini sangat menggiurkan ya Pak. Ini kebetulan nanti launchingnya pas Raker ya Pak. Jadi kita nggak bisa lihat dulu nih. Ya. Nggak bisa kita lihat dulu Asman sama Askamind sama Silahkan. NBIS ya tadi ya Pak. Ya. Wah, Ini udah kita nggak sabar. persembahkan untuk teman-teman Insana Askrindo yang hebat. Luar biasa sekali Bapak. Terima kasih sebelumnya. Sebelum Oke. penutup nih Pak, kira-kira boleh disampaikan kepada teman-teman Insana Askrindo apa pesan Bapak kepada Insana Askrindo? Ya, Insana Askrindo yang hebat, pesan saya tetaplah memiliki soliditas tim yang kuat ya, karena kolaborasi itu penting, saling respect ya, saling menghargai, sehingga tujuan kita akan lebih tercapai. Satu hal lagi Tara, saya ingin menyampaikan selamat ya atas pencapaian kinerja dari teman-teman, sehingga ada di antara unit kerja yang memperoleh apresiasi dalam bentuk liga
Ya, selamat bagi yang sudah memenangkan liga dan bagi yang belum berkesempatan, mudah-mudahan 2026 Anda bisa mewujudkan kolaborasi yang kuat, silih asah, silih asuh, dan silih asih. Itu akan mempercepat Askrindo untuk melesat. Wih, Makasih. luar biasa. Terima kasih Bapak atas insight yang sangat kuat dan reflektif. Semoga obrolan ini memberi arah dan semangat baru bagi seluruh insan Askrindo. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama Sampai Mbak berjumpa Tara, lagi. sukses Hati-hati ya. di jalan nanti Bapak. Dadah-dadah dulu mungkin ke teman-teman Askrindo. Dadah. Sukses semua.